Selamat berjumpa lagi semua peserta didik di SMKN 01 Kendal. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan style halaman web. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan style dalam halaman web dan membuat kode HTML untuk menerapkan style tertentu pada halaman web. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan prosedur penyisipan script style ke dalam HTML, kemudian merancang program tampilan dengan style. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ini yaitu melalui pengamatan terhadap beberapa model web secara online tentang penulisan style halaman web, peserta didik dapat menjelaskan prosedur penulisan, penyisipan, script style dalam halaman web dengan percaya diri, rasa ingin tahu, dan kreatif. Selanjutnya, melalui diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik nantinya dapat menggunakan teks HTML untuk menampilkan penerapan style dalam halaman web dengan kreatif, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya lagi, melalui penggunaan teknologi informasi dan penggunaan modul, serta melalui eksplorasi di internet serta pemanfaatan media, peserta didik dapat merancang tata cara penulisan style halaman web dalam percaya diri, kreatif, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke materi tentang style halaman web dan penerapannya. Untuk penggunaan kodenya kita menggunakan CSS. Apa itu CSS? CSS atau yang disebut dengan Cascading Style Sheet atau lebih dikenal dengan CSS ini dalam bahasa pemrograman desain yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website. CSS merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman web atau tampilan website front-end. CSS menangani tampilan dan rasa dari sebuah halaman website. Ada hal yang dapat Anda lakukan menggunakan CSS dibandingkan dengan bahasa pemrograman inti seperti HTML, PHP. Ketika menggunakan CSS, Anda dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan jenis background yang dipakai. Tidak hanya itu, di CSS ini juga bisa untuk mendesain sebuah layout variasi tampilan di berbagai perangkat yang berbeda dan berbagai efek yang dipakai dalam sebuah halaman web. CSS ini sangat mudah dipelajari tapi juga powerful karena dapat mengontrol penyajian tampilan dari dokumen HTML mulai dari yang simple sampai yang kompleks. Tidak heran jika saat ini CSS ini hampir dipakai di berbagai web untuk kombinasi dengan HTML maupun PHP. Kita bisa lihat contohnya di sebelah. Ini adalah contoh tampilan penggunaan style pada halaman web. Dilihat tampilannya sangat menarik, sangat kompleks karena menerapkan style tertentu pada sebuah kodenya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari beberapa web yang menggunakan style tersebut. Bisa dilihat ya, satu persatu untuk halaman webnya. Dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, dan berikutnya. Selain itu, ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika menerapkan style menggunakan bahasa CSS ini, menggunakan kode ini. Yang pertama yaitu mempercepat proses desain.
Sesuai dengan pengertiannya, jika menggunakan style pada halaman web ini, Anda tidak perlu lagi melakukan mendesain yang sama di beberapa halaman HTML. Anda mungkin akan menyalin satu persatu, yang jelas itu biasanya untuk setiap file halaman. Jika menggunakan CSS atau menggunakan kode style ini, Anda tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Yang kedua, untuk keuntungannya yaitu halaman lebih cepat dimuat. Nah, ini jika menggunakan penerapan style pada halaman web ini, Anda tidak perlu menuliskan atribut tag HTML di setiap file. Anda hanya cukup menuliskan satu aturan saja dan menerapkan di berbagai file yang membutuhkan hanya dengan memanggilnya saja. Nah, nanti kita akan coba lihat video berikut ini. Yang ketiga, keuntungannya adalah proses pemeliharaannya mudah. Apa ini proses pemeliharaan mudah? Anda untuk mengubah tampilan di berbagai halaman web hanya dengan mengubah fungsi stylenya saja di file kode CSS tersebut. Nah, maka seluruh tampilan yang menggunakan fungsi tersebut akan berubah secara otomatis. Saat belajar, kamu harus mengetahui dulu 3 macam ini dalam penerapan kode style halaman web. Yang pertama adalah menggunakan inline, kemudian ada internal, kemudian ada eksternal dalam penerapan kode CSS. Yang pertama adalah inline. Apa sih inline ini? Nah, dalam pengkodean CSS, inline ini merupakan penerapan CSS yang langsung dilakukan dalam konten HTML. Penetapan kode style menggunakan CSS ini secara inline hanya akan mempengaruhi satu bagian baris kode. Berikut contohnya. Jadi misalkan kita simpan dulu ya, ini kita belum simpan ini tadi, kita simpan dulu, kita save. Nah, misalkan kita beri nama coba 1 di sini, kita simpan dalam bentuk HTML dokumen. Nah, kita save. Nah, sekarang kita lihat dulu di browser. Saya menggunakan Chrome, terserah nanti teman-teman menggunakan apa. Nah, maka hasilnya muncul seperti ini. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin mengedit tulisan ini menjadi berwarna biru dan memiliki background warna kuning, misalnya seperti itu, atau background merah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini untuk mengubah warna tulisan ini, maka teman-teman perlu menggunakan CSS. Nah, di sini CSS bisa ditambahkan langsung dalam satu baris di dalam tag, yaitu di sini kita tambah dengan style. Nah, di sini kita tambah dengan style sama dengan, nah, penulisan properti dan value CSS kita di dalam satu baris tag HTML ini ditandai dengan tanda petik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi diapit tanda petik seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk menghubungkan. Jadi untuk inline style sheet adalah seperti itu, menghubungkan CSS pada HTML langsung dalam satu baris. Nah, ini kan satu baris ini, dalam satu baris tag. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalian sudah melihat pengerjaan inline pada style halaman web sudah dipraktekkan. Nah, yang kedua ini adalah penerapan internal CSS. Ya, penerapan kode stylenya, yaitu bagaimana menerapkan penggunaan internal ini menggunakan kode CSS. Nah, sekilas sangat mirip sekali dengan inline, ya, yaitu penulisannya tanpa file CSS yang terpisah, jadi tetap dalam satu file halaman HTML. Nah, namun di dalam penggunaan stylenya secara internal, baris kode dituliskan di bagian atas, artinya headernya di HTML. Cara ini sangat cocok dipakai untuk menciptakan halaman web dengan tampilan yang berbeda. Dengan kata lain, kode style menggunakan CSS ini bisa dipakai untuk menciptakan tampilan yang unik. Nah, seperti nanti kalian bisa melihat
video berikut ini. Nah, jadi di sini tadi kan kalau dalam satu baris ini, kalau CSS di sini ada pembuatan CSS atau style ini ditaruh di dalam satu baris dalam tag itu, maka dia disebut dengan inline style sheet. Nah, bagaimana kalau membuat internal style sheet? Nah, jadi di dalam kita harus membuat style di dalam head. Nah, di sini. Jadi masih dalam satu dokumen HTML namun di baris yang berbeda. Nah, kita buat di sini style. Jangan lupa untuk dikasih close style. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini di video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan selektor. Nah, maka di sini kita beri di sini selektor. Nah, kemudian kita tambah deklarasi di sini, di mana deklarasi selalu ditaruh di dalam tanda seperti ini. Nah, kita enter di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini kan kita belum memberikan deklarasi atau properti untuk mengubah tampilan dari tulisan ini. Kita lihat dulu di Chrome. Kita shift yes. Nah, hasilnya tetap seperti pada tag HTML ya. Jadi dengan warna hitam dengan ukuran H2. Nah, ini. Nah, tetap seperti ini. Nah, bagaimana kita membuat warnanya menjadi merah? Misalkan kita membuat warna menjadi merah, kita tambahkan di sini color red. Nah, seperti ini. Kita lihat di Chrome. Kita shift yes. Nah, H2. Kita lihat di Chrome lagi, maaf ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu cara menghubungkan HTML dengan CSS melalui internal style sheet. Ya, sudah dipraktekkan mungkin di rumah masing-masing. Nah, berikutnya untuk yang ketiga ini yaitu eksternal CSS. Nah, apa ini eksternal CSS dan apa nanti bedanya dengan internal yang tadi kita sudah lihat bersama-sama? Ini adalah menempatkan baris kode style CSS ini menggunakan file .css. Jadi di belakangnya ada ekstensinya CSS. Cara ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan sebagian pengaturan tampilan website secara keseluruhan. Cara ini lebih sederhana dan simpel kok daripada menambahkan baris kode di setiap elemen HTML yang ingin Anda atur tampilannya. Jika menggunakan penempatan secara eksternal, Anda harus menambahkan header untuk memanggil file .css dalam file HTML. Nah, penerapan contohnya kalian nanti bisa lihat video berikut ini ya, terkait dengan eksternal style menggunakan CSS. Ketiga, external style sheet. Jadi biasanya para programmer atau para developer dari web itu sendiri atau para pembuat bagian end dari web atau bagian depan dari tampilan web rata-rata itu menggunakan external style sheet karena tidak akan mengganggu tag yang ada di dalam HTML. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan external style sheet ini? Nah, di sini external style sheet itu digunakan untuk menghubungkan antara dokumen CSS dan dokumen HTML yang terletak terpisah. Nah, seperti itu. Nah, di sini penulisan coding dari style property CSS diletakkan di halaman dokumen CSS. Nah, untuk menghubungkan dokumen HTML dan CSS yang terpisah dibutuhkan tag berikut ini yang diletakkan dalam tag HTML. Nah, bagaimana tagnya? Nah, tagnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada link rel dengan value style sheet, dengan property type, dengan value text or CSS, dan kemudian href. Nah, di sini address atau alamat dari dokumen CSS ini merupakan alamat dan nama file dari dokumen CSS yang telah teman-teman simpan nantinya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya. Jadi akan saya langsung berikan contohnya. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, kita hapus dulu di sini style ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini misalkan kita hapus ini ya stylenya. Nah, kita kembalikan seperti semula. Kita lihat dulu di Chrome. Nah, kita kembalikan seperti semula seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman membuat di sini kan eksternal style sheet yaitu CSS dan HTML dokumennya terpisah. Maka di sini teman-teman buat CSS baru. Nah, di sini teman-teman bisa membuat new CSS.
Nah, di sini ada CSS. Teman-teman buat di sini create. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa simpan, save as. Nah, ini kan HTML yang telah teman-teman buat tadi ya. Tadi kan teman-teman sudah membuat HTML. Sekarang kita buat folder baru misalnya. Di sini kita tulis style. Nah, misalkan seperti itu. Untuk menaruh dokumen CSS yang akan kita simpan ini, misalkan kita buat tulis di sini style CSS, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita simpan dalam bentuk CSS atau style sheet. Nah, ini .css atau style sheet. Nah, seperti ini. Jadi kita simpan dalam bentuk .css atau style sheet. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita buat dulu di sini. Tadi kan di sini ada H2, maka di sini kita bisa menggunakan selektor H2. Nah, kemudian di sini kita buat warnanya menjadi biru misalkan, color blue. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita lihat lagi di Chrome. Nah, maka di sini belum berubah. Mengapa demikian? Karena antara dokumen HTML ini dengan dokumen CSS ini dia masih belum terhubung. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, di sini tadi cara menghubungkannya yaitu dengan menggunakan tag ini. Nah, oke, kita buat sekarang tagnya. Jadi di dalam head. Nah, ini kan di dalam head ya, maka kita bisa menaruhnya di tag yang akan kita buat di sini di dalam head. Kita buat di sini seperti ini tagnya, link rel sama dengan style sheet. Style sheet dengan tipe teks atau CSS. Ini salah kayaknya tadi penulisannya. Ini teks atau CSS. Kemudian kita tambahkan href. Nah, di sini. Nah, kita browse di sini. Kalau teman-teman bisa browse langsung kalau menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, di sini tadi kan ini folder untuk membuat HTML. Nah, di sini CSS-nya. Maka teman-teman klik 2 kali di sini. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, kita tutup dengan closing tag seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak menggunakan Adobe Dreamweaver CS6, maka teman-teman lihat saja di sini. Nah, di sini kan tadi dalam satu folder, ini kan folder ini file HTML dan di dalam folder style ini file CSS. Maka teman-teman di sini tulis dengan linknya tulis dengan style, kemudian style css.css. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk lokasinya, nama foldernya, dan ini untuk nama filenya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu bagi teman-teman yang tidak menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba lihat di Chrome. Kita simpan dulu. Yes. Nah, maka tulisan ini akan menjadi biru. Ya, tadi sudah kita bisa melihat penggunaan eksternal CSS dengan internal CSS ya. Nah, di antara 3 jenis penempatan kode style itu, cara eksternal ini merupakan cara yang paling efektif ya untuk mengimplementasikan sebuah style dalam sebuah website. Cara ini yang paling populer atau sering dipakai oleh banyak pengembang website dibandingkan dengan cara yang lainnya. Sedangkan untuk cara internal dan inline juga bisa dipakai untuk menambahkan format konten yang khusus atau berbeda dengan konten yang lain. Tadi sudah kalian lihat beberapa pengenalan penggunaan style halaman web ini, termasuk dengan video prakteknya. Semoga nanti kalian di rumah bisa mencoba menggunakan media pembelajaran ini untuk mempraktekkan apa itu penerapan style pada sebuah halaman web. Sebagai penutup untuk materi di video pembelajaran ini, saya bacakan meskipun penggunaan bahasa pemrograman
penerapan style menggunakan kode CSS ini mudah dipelajari, tapi bisa memberikan efek yang sangat besar bagi pengembang website. Style ini memudahkan Anda untuk mengatur berbagai tampilan yang ada dalam sebuah web dengan tidak mengesampingkan user experience. Anda bisa mengatur warna, ukuran font, jenis layout, dan berbagai macam pengaturan tampilan sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi, ketika HTML merupakan sebuah fondasi atau kerangka, tembok, atau bahkan baku semen untuk mendukung pembuatan web, style merupakan catnya. Jadi CSS ini merupakan cat desain jendela dan berbagai macam pengaturan seterusnya. CSS ini adalah kondisi solusi dari pengembangan tampilan bangunan sebuah web yang Anda buat. Sampai saat ini Anda penggunaan web ini bisa nanti kalian lakukan. Sampai di sini semoga Anda paham mengenai pengertian penerapan style menggunakan kode CSS ini serta fungsinya. Jika Anda nanti butuh pertanyaan atau tambahan lain, silakan melihat berbagai macam konten video yang sudah disediakan, ya. Terima kasih, sampai berjumpa di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Untuk kompetensi dasarnya, pengetahuan yaitu menerapkan style pada halaman web. Yang kedua, keterampilan yaitu membuat kode HTML untuk menampilkan style tertentu pada halaman web. Tujuan pembelajaran pada materi kedua ini adalah melalui pengamatan media pembelajaran secara online tentang beberapa contoh tampilan web dengan style. Peserta didik dapat menerapkan tata cara peletakan style dalam halaman web dengan percaya diri, rasa ingin tahu, dan kreatif. Kedua, melalui penggunaan perangkat teknologi informasi dan penggunaan media pembelajaran serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat membuat program untuk menampilkan style dalam halaman web dengan percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Selamat datang di video pembelajaran untuk pertemuan kita yang kedua terkait dengan penerapan style. Pada materi ini kita nanti akan membuat sebuah web sederhana yang sudah menerapkan style di dalamnya. Nah, untuk pembuatan sebuah halamannya, pada materi ini kita akan membuat satu buah halaman web yang di dalamnya nanti ada judul, kemudian ada sebuah navigasinya, kemudian ada sebuah gambar, kemudian menggunakan sebuah isi dari sebuah web, nanti berjudul judul artikel dan sebuah isinya. Kemudian yang terakhir adalah bagian paling bawah yaitu untuk penutupnya. Oke, jadi nanti untuk website yang kalian buat saja sederhana aja. Kita sudah membuat sebuah rancangan tampilannya seperti ini ya. Yang bagian atas ada sebuah header, ada judul websitenya, kemudian link sebuah navigasi ya. Kemudian ada buat sebuah banner ya, full gambar ya dengan nama halaman. Kemudian kita membuat sebuah artikel atau isinya, isi dari webnya, ada judul artikelnya, juga ada metadatanya di situ, ditulis oleh siapa dan kapan ya. Kemudian isi artikelnya ada beberapa paragraf, kemudian diakhiri di bawah adalah footer. Kita nantikan tentukan saja dari lebar sebuah websitenya, ini 800 pixel, sederhana aja untuk projectmu ini awal ya, dan tidak usah terlalu banyak warna ya. Nah, kita akan bagaimana cara membuat box dalam sebuah kerangka ini ya.
ada header, image, kemudian artikel, kemudian footernya. Kita daripada membuat 4 elemen dengan lebar yang sama, dengan masing-masing yang sama, dengan margin auto, nah kita bungkus semua elemen ini dengan elemen utama dengan nama container. Nah, yang mengatur lebarnya adalah nanti elemen tersebut. Nah, daripada nanti bingung, kita lihat saja ya. Nah, kita ganti dengan nama container. Baru di dalamnya dengan nama kita buat header. Nah, kita nanti stylenya adalah di kontainernya. 800 pixel untuk lebarnya ya. Boleh tidak hanya 800 pixel, marginnya sekarang kita klik auto ya. Nah, kemudian headernya ada apa di sini? Oh ya, ada judul ya. Kemudian ada daftar link ya. Nah, kita bikin H1, kita beri nama judul, kita tulis my website. Nah, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah kita sudah lihat terpengaruh yes. Nah, di tengah-tengah halaman. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan kasih style dasarnya ya. Kita kasih di bodinya dengan font standar, font 16 pixel atau px, size 8 pixel. Nah, ukuran barisnya, kemudian hurufnya jenisnya adalah Arial dan sans serif. Kita berikan ini untuk font standar saja ya. Kemudian kita kasih tambah background colornya, kita kasih warna untuk warna abu-abu ya. Ya, kasih warna abu-abu muda. Nah, kita lihat bisa hasilnya tadi. Untuk warna tulisannya kita ke color 333 ya. Kalau penulisannya sama, kita bisa ringkas dengan 3 digit saja. Nah, 33 itu sama saja. Kita lihat hasilnya, warnanya sekarang agak abu-abu ya. Nah, kita kasih nanti batasnya nanti ya, karena backgroundnya abu-abu ya. Kita lihat desain sebelumnya untuk petunjuk. Nah, kita kasih bagian kontainer background color white ya. Kemudian atau kita klik tambahkan FFF ya. Kita lihat hasilnya seperti itu ya. Lebarnya 800 pixel. Kemudian kita masuk ke header ya. Nah, ini sangat dempet sekali. Kita kasih header paddingnya, kemudian 20 pixel. Kita refresh. Nah, sekarang kita ada jaraknya. Kemudian kita tulis H1 nya untuk judul. Nah, biasanya besar kan untuk judul. Nah, kita ganti. Nah, atur dengan header, judul, kemudian kelasnya tadi judul, untuk kelasnya header ya. Font size-nya 40 pixel, font weight-nya adalah bold. Nah, kita refresh. Nah, sekarang lihat hasilnya. Nah, kalau mau nyoba nanti pakai ukuran yang lain, kemudian judul yang lain, silahkan. Kita akan buat sekarang navigasinya ya. Kita kasih UL, LI, kemudian A href ya. Kita kasih nama home. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kita duplikasi saja, copy beberapa. Ada home, about product, dan yang lainnya. About product, kemudian service, kemudian kontak. Kita lihat hasilnya ya. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, kita karena pakai LI adalah blok, kita ke bawah. Nah, kita nanti buat sejajar ya. Kita ubah di bagian atas header LI ya. Nah, UL LI kita tambahkan display
inline block ya. Nah, kita refresh. Nah, karena ini terlalu dempet ya, kita kasih margin top lagi 20 pixel, kita refresh. Nah, cukup ya. Nah, kita kasih jarak antar linknya ya, margin right 5 pixel, refresh. Nah, cukup ya. Nah, 10 pixel kalau ternyata masih terlalu dempet ya. Ini tergantung untuk selera masing-masing ya. Judul dan link kita sudah jadi. Nah, kita kan bisa lihat kita tambahkan header A, text decoration 0, kita beri warna, kita warna biru, kasih warna color salmon. Nah ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini mouse-nya nanti ini kan masih biasa. Nah, kita tidak berubah, nanti kita tambahkan, nanti kalau kita tekan nanti akan terlihat putih ya. Kita lakukan header, kita klik header untuk A, kita titik 2 hover. Nah, untuk shadow class-nya nanti, nah mouse ke atas, klik background color like sky blue, kita tambahkan untuk pengaturan warnanya menjadi putih untuk warna tulisannya. Nah, kita bisa lihat kalau kita sentuh warna teksnya jadi putih ya. Nah, seperti biasa ya, kita tambahkan padding kemudian 3 pixel, kita refresh ya. Ya, penataannya lebih bagus daripada yang tadi ya. Kita sekarang ke image-nya ya. Kita tambahkan ke image-nya sekarang URL img hero.png ya. Kita coba refresh hasilnya. Nah, ini tidak muncul. Kita cek lagi ya. Ya, ini harusnya kasih height ya. Kita lihat gambarnya masih terlalu besar karena tadi gambar aslinya ya. Kita kasih properti lagi background size cover ya. Nah, posisinya masih kurang pas. Nah, kita atur posisinya. Nah, kita tambahkan 280. Nah, ini juga kita kasih properti untuk biar pas position, kemudian kasih value untuk mengatur horizontal, kemudian yang satunya untuk mengusung vertikal 0,050 pixel. Nah, kita tambahkan coba. Nah, kita kasih 0. Nah, kita tambahkan vertikal, tadi horizontal kita minus 200 pixel. Nah, karena masih kurang kita ganti 200 pixel. Nah, terlalu atas 180 ya, kita ganti. Nah, ini pas ya. Untuk hero image-nya tadi sudah kita lihat. Nah, kita nanti bisa kasih border ya. Untuk tambahan border top kita kasih 5 pixel dan solid kita kasih warna biru muda light blue. Kita lihat. Nah, terlihat garisnya ya. Dan sekarang untuk bawahnya kita kasih warna merah. Kita di copy aja teks skripnya, kemudian ada
tadi top atas, sekarang kemudian klik button, kita refresh. Nah ya, kita bisa lihat tambahannya ya, mau digunakan boleh atau tidak mau digunakan boleh. Kita hanya menambahkan batasnya saja di sini. Header sudah, hero image sudah, kita masuk ke kotak utamanya yaitu konten ya. Kita tambahkan di sini kelasnya konten ya, tambah kelas 1 konten. Kita tambahkan H2 untuk judul artikelnya, kemudian di bawahnya adalah metadatanya. Nah, kita kasih paragraf untuk kelasnya. Untuk kelasnya kita tulis penulis, ditulis oleh Haref ya. Kita tulis atau nama kalian ditulis di situ boleh, pada 1 Januari 2020. Ini contohnya. Refresh. Nah, kita nanti bisa lihat. Nah, kalau terlalu mepet tadi sudah tahu fungsinya menggunakan padding. Kita kasih kode di bagian kelas konten, padding kita atur ya 20 px atau 20 pixel. Nah, kita sudah jajar dengan atasnya. Judul artikelnya karena itu masih kecil, kita ganti ke huruf besar. Nah, konten lagi H2 kita atur untuk value-nya, font size ya. Nah, kita tambahkan 32, font weight-nya juga bold, jadi tebal dengan ukuran 32 ya. Nah, kita atur lagi, kita bikin kecil konten penulis ya, pada bagian penulis font size-nya kita buat kecil, kita buat 11 ya. Ini sudah cukup ya untuk tampilannya. Kemudian kita tulisannya lebih ke atas, kita kasih margin top ya, minus 5 pixel biar naik ya. Nah, hasilnya judul artikelnya kita lihat, kita kasih teksnya sekarang. Nah, kita kembali ke index.html. Nah, kita kasih klik lorem karena teks ya, ada 50 kata di sini. Kita kasih lorem saja, lorem 100 ya. Kita kalau mengenerate 100 kata, atau kalian bisa copy dari artikel yang lain terkait dengan webmu. Ini sebuah contoh saja. Nah, kita atur lagi pada bagian margin untuk paragrafnya. Nah, kita tulis di bagian style CSS-nya konten p ya, margin button 20 pixel. Kita coba oke. Untuk tulisannya kita atur juga, kemudian kita kasih font size-nya 13 pixel. Kita ganti lagi 14. Nah, kita cukup ya. Klik lagi, tambahkan konten untuk penulisnya, kita atur colornya, untuk warnanya salmon sama dengan yang di atas biar satu warna. Kemudian kita hapusan underscore-nya, text decoration non, kosongi ya. Nah, kalau mau tambahkan di hover seperti tadi ya, bagaimana menurut kalian? Gampang kan? Nah, kita bikin yang kedua, box yang kedua. Kita lihat desain lagi, judul dan lainnya sudah.
kita tambahkan satu div lagi, kita kasih nama footer, kita tambahkan di dalamnya paragraf, kelas, copy, kita teksnya adalah copyright 2016. Ini contohnya, kasih namamu boleh, kasih nama kelompokmu juga boleh. Kita lihat refresh. Nah, itu sudah keluar untuk hasilnya. Kita perbaiki lagi CSS-nya. Untuk footer kita atur background color-nya. Nah, kita lihat desain lagi, ya. Mau kasih warna hitam boleh, merah boleh, atau disesuaikan dengan warna webmu sebelumnya. Kita bisa lihat hasilnya. Kita kasih untuk tulisan footernya copy. Nah, untuk warnanya kita kasih color, ya, abu-abu tadi, AE. Kemudian kita simpan pada bagian tengah. Text aligned center, font size-nya kita atur juga. Ya, ini sudah ya. Nah, tadi kita padding untuk jaraknya. Tadi ingat ya, untuk padding untuk jarak pengaturannya. Nah, kita bisa melihat 20 pixel kita ganti 10. Ya, cukup ya ini ya. Nah, ini untuk footer kita sudah jadi. Nah, ini sudah jadi tampilannya, sudah rapi. Untuk judul, header, kemudian hasati, dan ada navigasi. Kemudian ada hero image-nya tadi berupa tambahan border. Nah, atau bordernya ngelilingi. Silakan untuk supaya lebih maksimal menggunakan media pembelajaran ini, kalian bisa langsung mempraktekannya pada device-mu menggunakan virtual laboratorium, ya, yang bisa kalian gunakan secara online maupun offline. Terima kasih sudah menggunakan media pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.